Selamat malam teman-teman semua, teman-teman trader. Ketemu lagi dengan kita Crypto Family. Hari ini tanggal 8 Juni 2021 pukul 19.13. Kita akan coba bahas mengenai cryptocurrency. Mengapa hari ini dominan koin-koin kripto pada drop ya. Ada apa gitu. Paling tidak kita mengetahui ada sentimen apa yang membuat cryptocurrency drop. Oke, coba kita bahas sedikit ya buat teman-teman trader semua, sekedar informasi buat teman-teman trader semua, apakah ini perlu kita jadi bahan pertimbangan untuk keputusan ke depan dalam trading atau investing teman-teman trader semua. Oke, tonton sampai habis ya teman-teman, mudah-mudahan berguna. Thank you. Nah, langsung aja teman-teman. Ini kita lihat di newsbitcoin.com. Sebentar. Ya, di newsbitcoin.com ini dirilis 11 jam yang lalu oleh Kevin Helms ya. Ini salah satu penulis di newsbitcoin.com ya. Sini judulnya Donald Trump dites Bitcoin, call BTC a scam, want heavy crypto regulation. Nah, ini ada satu berita yang cukup menarik ya. Nah, menurut hemat saya berita inilah yang menjadi sumber apa istilahnya, sumber malapetaka ya. Sebenarnya sumber sentimen negatif yang membuat pasar kripto jadi down. Jadi Donald Trump itu membenci Bitcoin, dites ya, dan menyebut bahwa Bitcoin adalah penipuan, dan Donald Trump menginginkan dibuat satu regulasi yang ketat di kripto gitu. Itu judulnya teman-teman. Jadi ini berita utama ya yang membuat cryptocurrency menjadi drop, khususnya Bitcoin. Kita coba baca ya, ini apa sih yang dikatakan oleh Donald Trump ya. Former US President Donald Trump says he doesn't like Bitcoin because it is a currency that competes with the dollar. Jadi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Bitcoin karena mata uang ini berkompetisi ya, jadi berlawanan dengan dolar katanya. Itu dia membuat jadi tidak suka gitu ya. Which he want to be the currency of the world. Jadi ingin menjadi mata uang dunia gitu ya. Dia menganggap cryptocurrency menjadi mata uang dunia. Itu dia jadi nggak suka karena melawan dolar. He called Bitcoin a scam and want cryptocurrency to be very heavily regulated. Nah, yang menyebutkan bahwa Bitcoin adalah suatu penipuan dan menginginkan cryptocurrency diregulasi secara ketat. Nah, jadi ini pendapat pribadi Donald Trump ya, pendapat pribadi Donald Trump. Cuman pendapat pribadi ini sangat berpengaruh menurut saya. Karena apa? Dia sebagai mantan presiden, dia juga punya perusahaan-perusahaan besar ya. Paling tidak sentimen ini yang mengakibatkan market menjadi cukup goyang ya. Jadi market cukup goyang. Tapi apakah ini menjadi akhir dari cryptocurrency? Ya tentu tidak teman-teman. Jadi cryptocurrency terlalu besar kalau untuk digoyang hanya seorang Donald Trump ya. Jadi karena cryptocurrency dengan kapitalisasi sudah miliaran dolar ya, setiap hari itu terlalu besar untuk digoyang, bukan untuk dimusnahkan oleh Donald Trump.
itu agak susah gitu. Trump think Bitcoin is a scam, want heavy regulation on crypto. Jadi Trump berpikir bahwa Bitcoin adalah satu penipuan, menginginkan dibuatnya regulasi yang ketat di cryptocurrency. Donald Trump talked about Bitcoin in an interview with Fox Business Monday, responding to a comment that he does not like Bitcoin and he would not invest in it. Trump said the cryptocurrency seems like a scam. He noted that when he was a president, the price of Bitcoin was only $6,000, much lower than is now adding. Jadi Donald Trump mengatakan bahwa tentang Bitcoin di dalam satu interview di Fox Business Monday ya. Kemudian komennya juga menyatakan bahwa dia tidak suka terhadap Bitcoin dan tidak ingin invest di Bitcoin. Donald Trump juga mengatakan bahwa Bitcoin adalah satu penipuan. Dalam catatan dia sebagai presiden waktu itu, harga Bitcoin itu hanya di kisaran 6.000 US dollar per Bitcoin, ya, jauh di bawah harga sekarang katanya. Itu informasi dari Donald Trump ya. Apakah ini menstimulasi market untuk membawa Bitcoin di harga 6.000? Nah, ini yang jadi masalah, tergantung nih komunitas dari kripto yang cukup besar ya dalam global ini, apakah menginginkan Bitcoin bisa drop sampai harga 6.000? Ya itu kita nggak bisa jawab, tergantung gimana istilahnya behavior of market ya. Jadi cara berpikirnya market ya. Jadi market itu tuh dia punya cara berpikir sendiri, walaupun dia dalam satu komunitas ya, itu dia punya seperti pola tersendiri ya. Nah itu didorong oleh sentimen-sentimen dari luar. Apakah angka 6.000 ini menjadi patokan? Kita tidak tahu teman-teman, tergantung bagaimana market merespon. I don't like it because it is another currency competing against the dollar. Essentially, it's a currency competing against a dollar. I want the dollar to be the currency of the world. That's what I have always said. Saya tidak suka karena ada mata uang lain yang bersaing ya dengan dolar. Kemudian mencoba untuk berkompetisi terhadap dolar. Dia menginginkan bahwa dolar satu-satunya mata uang di dunia. Nah, itu yang dia selalu katakan. The former US President also talked about Bitcoin in response to question regarding recent cyber attack on major companies. Jadi mantan Presiden Amerika juga mengatakan bahwa Bitcoin ini cukup bertanggung jawab terhadap aksi cyber attack di beberapa perusahaan-perusahaan besar katanya. Emphasizing several times during the interview that the currency should be the dollar. He explained that when you have things like that or there, you know what happens is you really lose something, he added. Dia juga menekankan bahwa pada saat interview itu bahwa mata uang seharusnya adalah dolar katanya. Itu penjelasan dia ya. Dan ketika kamu berpikir bahwa di luar sana ada mata uang lain ya, kamu akan loss katanya, gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat intinya sebenarnya Donald Trump menentang ya Bitcoin, jadi dia nggak suka. Tapi kalau secara pendapat saya pribadi, opini ini akan tergilas dengan
kondisi zaman ya. Cryptocurrency sudah nggak bisa dicegah ya, karena dia berbasis teknologi, ditopang sama teknologi. Bukan dalam arti kata secara apa istilahnya saya fanatik buta, bukan ya. Dalam sisi apa jual beli ya, market perdagangan cryptocurrency yang berbasis kripto ya, naik turun tuh hal biasa ya. Tapi untuk memusnahkan ini agak susah, karena sekarang sudah lingkupnya sudah terlalu besar gitu teman-teman. Dan ini ditopang sama teknologinya jelas gitu, project-projectnya jelas, pelaksananya jelas gitu, orang-orang di balik project-project itu jelas gitu. Jadi pemerintah sekarang mau tidak mau harus terbuka ya, harus membuka diri ya kan, menerima perubahan ini gitu, apapun bentuknya ya. Para apa istilahnya, para pencinta ya, istilahnya para komunitas di cryptocurrency itu, kalau saya lihat sebenarnya mereka tidak menginginkan apa untuk menghapus mata uang fiat ya. Saya lihat enggak sih sebenarnya, hanya mencoba untuk menggeser sedikit ya, menggeser pola yang selama ini tersentralisasi menjadi tidak tersentralisasi, jadi decentralized ya. Pola itu mau nggak mau ya kan, itu harus ditopang sama teknologi. Apa itu blockchain? Blockchain sudah merubah sistem, baik itu sistem keuangan ataupun apapun juga, perlahan-lahan akan terjadi perubahan yang berbasis blockchain. Jadi sekarang kita tahu ya, ada satu negara itu yang mendeklarasikan bahwa menerima secara legal untuk cryptocurrency. Coba kita lihat di CoinDesk. Nah, ini dia El Salvador, teman-teman. El Salvador Commerce Secretary, Bitcoin will not replace dollar. Jadi El Salvador, dari sekretaris dari Kementerian El Salvador juga menyatakan bahwa Bitcoin tidak akan mengganti dolar ya. Jadi tujuannya bukan untuk mengganti dolar. Jadi ini hanya ketakutan aja ya dari pihak suatu negara ya, pemerintah suatu negara, bahwa akan dirubah atau diganti dengan mata uang kripto gitu. Pada dasarnya enggak. Contohnya ini El Salvador ya. Jadi Presiden El Salvador dia menerima cryptocurrency menjadi bagian di dalam sistem, baik itu keuangan ataupun hal-hal lain di pemerintahan El Salvador. Oke teman-teman, dari informasi ini kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa diambil? Saya bisa kasih sedikit membesarkan hati ya buat para teman-teman. Jangan khawatir, blockchain cryptocurrency terlalu besar sekarang untuk dihapus oleh seorang Donald Trump. Itu kata kuncinya ya. Jadi teman-teman tetap bersemangat, jangan panik, ikutin aturan trading ataupun investingnya. Kalau teman-teman invest ya jangan panik, buru-buru berjual. Kalau sebagai investor ya mencari harga yang terbaik lagi untuk beli di harga terbaik, dengan resikonya tetap diatur. Jika sebagai trader mungkin sudah ada batasan-batasan kapan harus keluar, mengurangi resiko atau cut loss ya. Tetap ikut aturan yang sudah kita bikin, teman-teman bikin aja. Jadi sesuai dengan trading plan
teman-teman kalau dia adalah seorang trader. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman trader semua. Jika ada yang salah, ada yang kurang, saya mohon maaf ya. Ini sebagai sedikit pengetahuan aja buat teman-teman. Kalau berguna diambil, kalau nggak berguna dibuang. Oke, bukan bicara benar dan salah ya kan. Silakan dianalisis masing-masing. Oke, thank you. Saya doakan teman-teman trader semua, teman-teman investor semua profit. Thank you.